Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke teman-teman semua, sebelum kita memulai ya, hari ini kita akan ada satu pelatihan yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Saya mau coba menghantarkan sebuah pantun nih. Oke, kita baca ya. Air kali jernih sekali, kesana kemari menabrak batu. Wahai sobat semua, selamat pagi. Mari semangat menimba ilmu. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semua. Oke. Pagi hari ini kita akan mengantarkan satu materi tentang pelatihan peningkatan produktivitas. Apa itu materinya akan nanti coba saya sampaikan di belakang gitu ya. Sebelumnya, sebelum kita memulai materi ini, kita coba semangat dulu ya, supaya kita fokus lagi, kita nggak memikirkan hal-hal yang lain. Nah, coba kita bayangkan kita ada di sebuah cottage ya, rekan-rekan semua. Lagi liburan, ada lautan, ada semilir angin. Jadi teman-teman di sini tidak merasa penat dengan pelatihan yang akan diterima. Nah, kita akan coba yel-yel dulu nih teman-teman. Nanti kalau saya sampaikan salam produktivitas, rekan-rekan jawab, kita Indonesia, kita produktif, huha. Oke? Siap? Oke, siap. Kita mulai ya, rekan-rekan semua ya. Salam produktivitas, kita Indonesia, kita produktif, huha. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman semua. Ternyata rekan-rekan sudah sangat fokus, sudah bisa konsentrasi dan memulai pelatihan ini. Sebelum dimulai, izinkan saya rekan-rekan semua untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tri Cahyo Wibowo, biasa dipanggil Cahyo. Lahir di Bogor, tanggal 8 Juni 89. Alamatnya ada di Depok, Cisalak gitu ya. Silahkan rekan-rekan yang mungkin berdekatan lokasinya, kita bisa silaturahim di sana. Lalu pendidikannya, saya pernah menempuh S1 Teknik Mesin di Universitas Indonesia. Nomor handphone ada di 0822 160 18699 dan emailnya adalah di tricahyo.wib2@gmail.com. Saya bertugas di Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu rekan-rekan semua? Cukup lah ya, nanti mungkin di luar sesi kelas kita bisa saling berkenalan lagi. Oke. Oh iya, sebelum kita memulai kelas, saya ingin bertanya dulu nih. Siapa nih, ada nggak yang nggak hadir nih? Oh, hadir semua ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Alhamdulillah kalau rekan-rekan bisa hadir semua, berarti memang rekan-rekan punya niatan yang tulus gitu ya untuk menerima materi hari ini. Baik, sebelum kita mulai, ini penting sekali rekan-rekan semua karena mungkin kita akan menerima materi yang agak cukup lama, jadi diharapkan rekan-rekan bisa memposisikan diri dengan cukup baik gitu ya ketika duduk agar tidak mungkin nanti ada sakit pinggang atau hal-hal yang tidak diinginkan. Silahkan diperbaiki dulu sikap duduk. Rekan-rekan semua ada yang sudah mengetahui atau punya gambaran terkait apa sih sebenarnya produktivitas itu? Mungkin Pak Nasrullah bisa menjawab, membantu, silahkan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Iya. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Oke, tepuk tangan dulu rekan-rekan semua untuk Pak Nasrullah. Ya, betul sekali ya rekan-rekan semua bahwa produktivitas itu punya satu filosofi gitu kan. Filosofinya adalah hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu adalah filosofi dari produktivitas. Sedangkan dari sisi matematisnya, ingin mengetahui produktivitas adalah output dibagi dengan input. Di mana output itu ada 5M ya, kita menyebutnya 5M, ada man atau tenaga kerja, mesin atau peralatan, metode, money atau modal, dan material. Dan outputnya itu adalah produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, itu adalah sedikit gambaran tentang produktivitas. Sudah bisa dipahami ya rekan-rekan semua ya? Oke, baik sekali. Nah, berikutnya sebenarnya ini pelatihan tentang apa sih gitu kan? Mungkin teman-teman bertanya. Judul pelatihannya adalah menyusun jadwal pelaksanaan peningkatan produktivitas. Baik, kita akan coba masuk ya ke materinya. Nah, tujuan dari pelatihan ini tuh apa sih teman-teman semua? Diharapkan peserta nanti kompeten gitu ya untuk menjelaskan cara menyusun jadwal pelaksanaan peningkatan produktivitas menggunakan format rencana aksi sesuai dengan instruksi kerja. Peserta itu bisa kompeten menyusun jadwal pelaksanaan peningkatan produktivitas
menggunakan format rencana aksi sesuai dengan instruksi kerja. Format rencana aksi itu seperti apa dan lain sebagainya itu nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Nah, ini sedikit ada roadmap pelatihan rekan-rekan semua ya. Jadi supaya kita dapat satu gambaran sebenarnya pelatihan yang sedang kita laksanakan sekarang itu adanya dari mana sih asal-usulnya gitu kan. Nah, nama pelatihannya adalah ini, menyusun jadwal pelaksanaan peningkatan produktivitas. Unit kompetensinya adalah merencanakan pelaksanaan peningkatan produktivitas. Berikutnya adalah elemen kompetensinya adalah menyusun rencana pelaksanaan peningkatan produktivitas. Dan kriteria unjuk kerjanya adalah jadwal pelaksanaan peningkatan produktivitas disusun sesuai waktu yang telah disepakati. Maka judul micro teaching kita saat ini adalah menyusun jadwal pelaksanaan peningkatan produktivitas. Sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dulu rekan-rekan semua atau sudah bisa diterima? Sudah ya? Baik, kita akan coba lanjut. Dari tadi kita membahas tentang jadwal pelaksanaan peningkatan produktivitas. Sebelum kita jauh ke sana, kita coba dulu mengerti ya, memahami apa sih makna dari jadwal itu sendiri. Jadwal itu adalah rekan-rekan semua pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja, daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci. Ini adalah satu definisi yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Inti sederhananya adalah jadwal adalah bagaimana kita merencanakan atau membagi waktu terhadap hal-hal yang ingin kita eksekusi atau ingin kita lakukan. Lalu berkaitan dengan jadwal pelaksanaan peningkatan produktivitas, dia adalah perencanaan pelaksanaan peningkatan produktivitas yang berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan dalam sebuah kerangka waktu pelaksanaan dan lokasi yang telah ditentukan. Jadi rekan-rekan semua, ada beberapa kata kunci ya yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah dia ujungnya atau hasilnya itu adalah untuk meningkatkan produktivitas. Artinya kalau meningkatkan produktivitas itu kita akan menemukan masalah dulu gitu kan. Apa yang ingin kita selesaikan. Setelah itu baru kita coba bagi-bagi pada sesi apa atau kapan kita ingin menyelesaikannya. Dan itu ada kerangka waktunya dan ada lokasi yang ditentukan. Itu semua diambil berdasarkan data dan informasi yang sudah kita dapat. Jadi sebetulnya sebelum pelatihan ini ada satu pelatihan sebelumnya, kompetensi sebelumnya untuk mengumpulkan data dan informasi. Dan rekan-rekan saya rasa sudah mengikuti pelatihan tersebut gitu kan. Nah, supaya kita tidak bingung, kita akan coba langsung masuk bagaimana sih cara menyusun membuat jadwal peningkatan produktivitas. Nah, kalau di awal tadi di tujuan dari pelatihan itu kita lihat bahwa untuk membuat jadwal pelaksanaan peningkatan produktivitas kita perlu menggunakan format rencana aksi. Nah, inilah yang disebut dengan format rencana aksi rekan-rekan semua. Jadi rekan-rekan perlu membuat satu tabel yang berisikan pertama itu adalah nomor seperti biasa ya. Lalu lokasi masalah. Nah, lokasi masalah ini adalah di bagian mana nih kita ingin menyelesaikan permasalahan. Contoh misalkan kalau di sini adalah di bagian umum gitu ya, bagian umum tata usaha gitu kan. Lalu permasalahannya apa sih gitu. Nah, permasalahannya adalah misalkan pegawai tidak produktif, pegawai ada yang misalkan mangkir dan seterusnya. Lalu apa indikator keberhasilan yang ingin kita capai? Yang ingin dicapai adalah 80% pegawai melakukan pekerjaan tepat waktu. Nah, ini indikator keberhasilan. Jadi tadi sudah ada nomor, lokasi masalah, dan indikator keberhasilan. Mengapa kita perlu indikator keberhasilan? Agar kita tahu sebenarnya apa sih yang mau kita tuju gitu kan. Secara kuantitatif itu seperti apa gitu. Nah, kegiatannya apa? Contohnya adalah pekerja atau pegawai ini mengisi logbook pekerjaan harian sehingga tercatat gitu ya. Tercatat apa saja yang dikerjakan sehingga bisa dilihat oleh atasannya. Berikutnya ini metodenya offline, PIC-nya atasan langsung karena atasan langsung yang nanti akan mengecek gitu kan. Tahapan aktivitasnya pertama adalah membuat logbook. Pertama membuat logbook dulu. Lalu logbooknya sudah dibuat, diisi rekan-rekan semua ya. Setelah dibuat, diisi dan sudah diisi diserahkan ke atasan untuk divalidasi. Jadi bukan hanya pegawai saja yang mengerjakannya, tapi harus divalidasi oleh atasan. Waktunya kapan? Harian, karena membuat logbook itu kan harus dilakukan setiap hari gitu kan. Dan unit terkaitnya adalah TU. Nah, ini adalah salah satu contoh tabel rencana aksi rekan-rekan semua. Dari satu permasalahan bisa jadi ada beberapa kegiatan. Contoh di sini ya. Kegiatan berikutnya adalah memberikan reward and punishment gitu kan. Metodenya adalah penilaian dari atasan langsung. PIC-nya siapa, kepala kantor misalkan. Tahapan aktivitasnya adalah pemilihan karyawan terbaik. Jadi setelah karyawan ini melakukan pengisian logbook di akhir bulan, nanti akan ada pemilihan karyawan terbaik yang memiliki kinerja yang paling baik. Ini dilakukan secara bulanan dan bagiannya adalah bagian tata usaha juga.
Nah, inilah yang disebut dengan rencana aksi rekan-rekan semua. Sehingga kita bisa tadi ya, kalau jadwal itu kan merencanakan lokasinya di mana, waktunya kapan, PAS-nya siapa dan seterusnya. Jadi kita tidak akan kesulitan dalam membuat jadwal pelaksanaan peningkatan produktivitas. Satu contoh lagi rekan-rekan semua supaya tidak bingung gitu ya. Contoh ini ada di lokasi yang berbeda, misalkan di bagian gudang gitu ya. Masalahnya adalah peralatan banyak yang tidak ditemukan. Nah, indikator keberhasilannya misalkan kita buat 95% peralatan dapat kembali ke tempat semula setelah digunakan gitu ya. Jadi setelah digunakan itu kan gudang kan banyak sekali peralatan gitu ya. Setelah digunakan harus bisa kembali nih peralatannya. Nah, indikatornya harus 95% yang kembali di tempat semula gitu kan, tidak bercecer kemana-mana. Kegiatannya adalah mengisi logbook peminjaman peralatan gitu. Jadi kalau ada yang meminjam harus mengisi buku, dipinjam kapan, dikembalikan kapan dan seterusnya. Metodenya offline, PIC-nya atasan langsung. Tahapan aktivitasnya sama tadi, yang membuat logbook, mengisi logbook dan menyerahkan ke atasan langsung untuk diverifikasi. Waktunya harian dan unit terkaitnya ini bagian gudang rekan-rekan semua. Jadi ini contoh berikutnya ya supaya ada gambaran dari berbagai lokus atau lokasi masalah. Nah, dari masalah ini juga kita bisa melakukan kegiatan lainnya yaitu menerapkan 5S gitu kan. Penilaiannya atasan langsung, PIC-nya adalah supervisor misalkan. Lalu tahapan aktivitasnya adalah melaksanakan Jumat bersih 5S. Jadi kita lakukan mingguan. Jadi setiap minggu ini ada pembersihan, perapihan, pengkondisian gudang supaya kembali seperti semula. Nah, itulah tadi bagaimana kita menyusun jadwal pelaksanaan peningkatan produktivitas berdasarkan format rencana aksi. Dari rekan-rekan semua, apakah bisa diterima atau ada yang ingin ditanyakan? Oke ya, sejauh ini masih bisa dipahami ya. Baik, kalau memang sudah bisa dipahami, kesimpulannya bahwa jadwal pelaksanaan peningkatan produktivitas perlu disusun agar dapat diperoleh perencanaan penyelesaian terhadap permasalahan yang ada di area kerja sesuai dengan SOP yang berlaku, gitu kan? Dan tahapan menyusun jadwal pelaksanaan peningkatan produktivitas menggunakan format rencana aksi yang tadi kita bahas bersama-sama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan rekan-rekan semua? Cukup? Oke. Berikutnya adalah untuk melihat ya bagaimana rekan-rekan memahami materi tadi, ini ada sedikit soal gitu ya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan jadwal pelaksanaan peningkatan produktivitas. Mungkin ada yang bisa bantu, mungkin Pak Sandi silakan. Jadwal perencanaan perbaikan terhadap masalah-masalah yang ingin diselesaikan. Oke, iya, tepat sekali, tepuk tangan dulu rekan-rekan semua untuk Pak Sandi. Ya, memang jadwal tadi ya yang bagaimana kita membuat perencanaan, dari mana lokasinya, kerangka waktu, PIC-nya siapa dan seterusnya. Secara sederhananya memang seperti itu. Dan alhamdulillah tadi sudah bisa dijawab, artinya rekan-rekan sudah bisa menerima dengan baik gitu ya pemahaman materi hari ini. Lalu soal kedua, pertanyaannya bagaimana tahapan menyusun jadwal pelaksanaan peningkatan produktivitas? Silakan Pak Febri. Tahapannya dengan menggunakan format rencana aksi, Pak. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu rekan-rekan semua untuk Pak Febri. Memang kita harus menggunakan format rencana aksi yang tadi sudah disampaikan ya. Sudah ada tabel-tabelnya, nanti rekan-rekan akan ada tugas juga untuk menyusun hal tersebut. Nah, berikutnya adalah saya ingin membuat satu evaluasi pembelajaran untuk melihat apakah rekan-rekan semua ini sudah memahami atau belum gitu ya terkait apa yang sudah disampaikan. Akan saya bagikan soalnya, nanti silahkan dikerjakan kurang lebih dalam waktu 3 menit. Silahkan dibagikan ke belakang. A few moments later. Sudah 3 menit berlalu, silahkan dikumpulkan dari belakang ke depan yang sudah selesai. Selesai tidak selesai dikumpulkan ya. Oke, silahkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik rekan-rekan semua, sebelum kita memang sudah akan sampai di penghujung pelatihan kita, tapi akan ada satu tambahan yaitu tugas tambahan. Jadi diharapkan rekan-rekan bisa membuat sebuah contoh jadwal pelaksanaan peningkatan produktivitas. Seperti tadi ya, pakai menggunakan format rencana aksi. Nah, tugas ini silahkan dibuat dalam bentuk soft copy dan dikumpulkan ke email saya tricahyo.wib2@gmail.com.
paling lambat tanggal 6 April 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dulu terkait tugasnya rekan-rekan semua? Atau sudah bisa dipahami? Oke. Sebagai bentuk motivasi kita semua ya, rekan-rekan semua, bahwa ada satu pepatah yang mengatakan kalau kita tidak bisa mengukur sesuatu, maka kita tidak bisa melakukan perbaikan terhadap hal tersebut. Jadi seperti tadi, kalau kita sudah membuat jadwal, kita sudah tahu, oh ada masalah di sini, maka berikutnya perbaikan inilah yang ingin kita lakukan. Nah, sampai sejauh ini rekan-rekan semua, apakah ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan? Saya izin untuk menutup presentasi dulu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan sebelumnya. Baik, sepertinya sudah cukup jelas ya rekan-rekan semua, materinya sudah cukup, dan silahkan nanti rekan-rekan mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan dikumpulkan. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya, semoga materinya bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi rekan-rekan semua.